الحمد لله على نعمه المتواترة ومننه الغامرة وأياده المتكاثرة، والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وقل ربي زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما غنيمة مجلس الذكر قال الجنة. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wabil khusus kita punya guru Ki Miftahuddin, kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, ilmu beliau bermanfaat buat kita sekalian, pesantrennya diberkahi oleh Allah, santrinya makin banyak, rezekinya makin banyak pula pengaruhnya dan barokahnya, dan mudah-mudahan majlis ini majlis yang membuat gembira hati Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Para guru-guru yang lainnya, para asatidz yang minta maaf Al-Fakir tidak menyebut nama beliau, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fakir. Matta'anallah bituli ayatihim. Amin. Hadirin rahimakumullah, kalau tadi guru kita Kiai Miftah menyatakan bahwa Al-Fakir ini guru beliau, sebenarnya sebaliknya. Al-Fakir datang ke sini ingin ngambil barokah. Namanya pas banget, barakatus salikin, berkah orang-orang yang meniti jalan Allah. Nah, ini yang tadi sudah zikiran, sholawatan, itu bagian dari manhaj aulia, manhaj ulama salihin terdahulu di dalam meniti jalan akhirat supaya nanti satu gerbong dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, oleh karenanya Al-Fakir ngambil barokah dari sini, bukan bagi-bagi berkah. Kalau borokan mungkin benar saya borokan. Ini kalau antum semuanya ini ahli barokah insyaallah. Sampai Nabi ketika itu ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, ma ghanimatu majalis dzikir? Apa sih keuntungan datang-datang ke majelis dzikir itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, apa kata Nabi? Al-Jannah. Enak banget Nabi ngasih tahu kita. Keberuntungan hadir di majelis dzikir, majelis ilmu, itu kata Nabi Al-Jannah, syurga. Allahu Akbar. Ya. Ma la 'ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Tempat yang mata belum pernah melihat, hati belum pernah tergelitik, belum pernah terdengar oleh telinga. Itulah tempat surga yang memang Allah Subhanahu wa taala spesialkan buat kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mengingat waktu udah dekat midnight. Barusan mimpi sore ini lah buat kita. Di malaman ini lah di Pisangan kagak ada yang pengajian kayak begini. Bubar kayak begini. Cuma di sini yang luar biasa, ya Allah. Mau nginep kagak ada hari di sini. Ya. Enak kan? Iya kan? Harus kalau nginep kan ada guling yang bisa kentut gitu ya. Guling yang bisa kentut. Kayak tahu aja loh. Enggak, maksudnya ini udah agak larut kalau bicara tegang, ngantuk. Dan saya juga terus ngantuk ini sebenarnya. Cuman karena pengen ngambil barokah ini majlis yang masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan kita semua dapat berkah dari Allah. Amin ya rabbal. Ada satu ungkapan dari Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu ardhah. Beliau menyinggung hadis tentang al-mar'u ma'aman ahab.
seseorang itu akan dibangkitkan nanti dari kiamat bersama orang yang dia cinta saat di dunia. Apa kata beliau? Beliau menyatakan ini hadis sahih, derajatnya sahih, tidak bisa dipungkiri. Namun yang jadi masalah, putih ketemu sama putih pantas. Tapi kalau putih ketemu sama yang belepotan, ya kira-kira aja. Kira-kira. Buluk ya, buluk. Buluk ya namanya. Iya. Ini itu dia orang. Ketemu aja di Miftah emang ya. Lagi Betawi begitu dah. Ada aja istilah dah. Masya Allah. Bagaimana tadi? Bagaimana tadi? Buluk. Jadi putih pasti ketemu sama yang putih. Ya, nggak mungkin putih ketemu sama yang belepotan. Do you understand? Iya. Bahasa maling Gitu dia gitu. Iya. Bahasa mana itu? Maling ping. Malipi mampir ke sini. Sasar di sini. Ya Allah karim. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi karena itu bersih, pasti ketemu yang bersih. Kayak antum nih. Insya Allah orang bersih dibersihin sama Allah. Makanya ketemunya di tempat yang bersih. Hadis ta'lim, majid dzikir, alhamdulillah. Artinya apa? Kalau kita pengen menselaraskan itu hadis dengan amaliyah kita agar masuk dalam kategori al-mar'u ma'aman ahab, kata Hasan Basri, kita harus ngikutin jejak langkah mereka. Baru itu nanti seputih sama putih. Tapi kalau sekadar mengandalkan kata-kata al-mar'u ma'aman ahab, tapi tidak ada praktek untuk ittiba kepada beliau, rasa-rasanya gerbongnya paling belakang itu. Masuk sih, gerbongnya paling belakang. Lah kita kan pengennya yang bisnis kelasnya kalau naik kereta. Betul nggak? Yang duduknya satu doang tuh. Lonjoran. Deluk. Saya mau ngomong tadi kita tuh. Saya bapu. Itu kursi orang pelit ya. Iya. Mencat sendirian doang. Iya, kagak boleh yang lain, itu kan kursi orang pelit itu namanya. Namanya apa tadi? Deluk. Nah, pengen pastiin aja. Kalau memang kagak lo tahu gitu. Lu baru kenal kemarin itu Pak. Iya, Di Jambi. Enggak, berapa kali saya naik kereta nggak pernah deluk. Baru kali ini. Jangan-jangan dia ketua KI-nya kali. Supir dia. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kalau ada ittiba itu, tapi kan ittiba itu tidak akan bisa tumbuh kalau kagak ditumbuhkan rasa cinta dulu. Cinta dulu tumbuhkan, baru nanti akan timbul ittiba. Bagaimana menimbulkan cinta kepada mereka? Lihat sirah mereka. Tadi sudah dibacakan sirah Tuan Guru Sultan Al-Auliya Qutbur Rabbani Ghawthus Samadani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ardhah wa nafa'ana bi ulumihi Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa ahdina al-husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati min al-fitani sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam alamin. Bagaimana ibadah beliau? Walaupun kita yakin kita nggak bisa kayak beliau, beda. Beliau, masya Allah, makam tinggi ikut zamani. Ya, kita makamnya ya pikuli makan. Gitu. Makamnya kita nih pikuli makan. Kumpul di mana aja? Madang. Madang. Ini madang. Bahasa apa itu? Bahasa sini. Madang makan. Nah itu. Kalau kelasnya kita gitu. Pikuli makan madang. Aulia beda. Makanya ada keterangan di dalam manaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani Al-Hasani radhiyallahu anhu bahwa
siapa yang makan makanan kami dia masuk surga. Artinya bukan makanan yang disajikan di depan begini, bukan. Sebagaimana sebagian orang yang beranggapan, wah habis acara haulan makan di situ, makan kenapa? Masuk surga. Kayaknya kagak ada hadis orang makan masuk surga deh. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu bahasa kinayah. Artinya apa? Makanan mereka ibadah. Siapa ikut mereka masuk surga? Pantas. Karena ibadah. Makanya perlu dibacakan itu manakib-manakib aulia-aulia salihin, ulama-ulama amilin, supaya menumbuhkan mahabbah kita kepada beliau. Sehingga tidak ada di hati kita kecuali Allah, Rasulullah, aulia. Nggak ada di hati kita kecuali ulama salihin. Mengapa? Itu menjadi pengaruh waktu kita sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, ingatnya sama siapa ya ketika itu? Maka ketika kita ingat waktu sakaratul maut, ingat Abah Gurus kumpul, ingat Syekh Arsyad, ingat Syekh Abdul Qadir Jailani, ingat Syekh Muhammad Salam Madani, kumpulnya sama dia nanti insyaallah. Tapi waliyadzubillah ketika sakaratul maut ingatnya judi online. Ada gak yang main tuh? Nih kayaknya nih tanpa sepuluh kita ada yang begitu modelnya nih. Tapi bukan orang sini, orang Jerman. Jauh, Jerman. Jajaran Matraman. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya keseringan membaca manakib riwayat hidup sirah-sirah mereka itu menambah nanti hazanah mahabbah kita mereka. Sebab kata Imam Abu Yazid Al-Bastami rahimahullah ta'ala, beliau nyatakan apa? Al-hikayat junudun min junudillah yuqawi biha qulubal muridin. Menceritakan riwayat hidup para salihin, ulama, aulia, itu adalah tentara-tentara hati yang dengan sebab membaca mereka itu akan mengubah hati kita menjadi timbul cinta akhirat. Bohong orang cinta akhirat kalau tidak bergaul dengan orang yang cinta dengan akhirat. Tidak akan mungkin. Nah, kalau sudah ada timbul mahabbah, tentu nanti akan timbul pengen mengikuti. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu itu pasti bakal mentaati. Ini kalau boleh tanya nih, bro udah punya bini belum bro? Gue nanya doang. Masih mentik. Subhanallah, saya di sini banyak banget ada perbendaharaan. Banyak banget dari tadi tuh. Mentik, deluk, Ada buluk. madang, buluk, la ilaha illallah tabarakallah. Mie, catat ini 4 nih. Bagian multimedia kita nih, doain biar jadi anak soleh. Pendampingnya nih Muhammad Azka, doain biar jadi anak soleh. Yang jadi bos doain ntar. Bos apa kek? Itu buat akhirat ya. Amin ya rabbal. Akhir di mana tuh? Sallallahu alaihi Muhammad. Tadi saya nanya apa sih barusan? Udah kawin. Oh udah kawin. Masih mentil. Kita lanjutin. Jam berapa nih? Lihat doang. Kalau boleh ngeliat ya, udah ngeliat doang. Sebenarnya saya ngeliat itu ada misi. Nyari materi ngomong apa lagi? Allahumma sholli ala Muhammad. Lagi cari materi saya nih. Kembali ke masalah tadi tuh. Jadi kalau misalkan kita ngikutin pola mereka di dalam taat dan ibadah kepada Allah Ta'ala, nanti kita akan satu kelompok dengan mereka. Nah itu baru masuk dalam kategori almarhum Muhammad Ahad. Tapi kalau cuma diangkat permukaan, oh yang penting almarhum Ahad selesai urusan, tapi nggak ngikutin mereka, bikin sedih mereka. Ente ngaku senang sama aneh tapi nggak ngerjain amal aneh, oh percuma. Harus sinkron satu ruh dengan ruh. Tapi kalau berbeda ruh tidak akan nyambung gitu. Seperti ada satu keterangan namanya al-hubbul mutabadil. Cinta yang saling bersambut. Kan ada orang cinta tapi tidak bersambut.
ditolak mulu. Ya, kan lagi enak begitu. Dia kan yang satu sisa turun, yang satu kagak. Nih, ada kisah sedikit nih. Sampai di mana tadi? Sebelumnya cinta. Ada orang cinta sama si Laila. Ada nggak nama Laila? Ada. Di Cakung ada. Ada luka ya. Ini korban penolakan gitu ya. Iya betul. Betul kan? Korban penolakan begitu benar. Ini banyak ngomongnya. Kalau lapar tuh benar. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini mah antara guru murid kurang lebih nih 11-12. Jadi ceritanya bisa nembak sama si Laila. Si bapaknya Laila bikin acara jamuan, warga diundangin, siapin prasmanan. Udah mulai mendekati Laila, dia megang piring buat ngambil makanan. Sebelumnya pengen nyalamin bapaknya Laila dan Laila. Pas berhadapan dengan Laila, dia mengutarakan isi hatinya di depan bapaknya Laila. Dia bilang, ya Laila, uhibbuka hubban jamma. Hai Laila, aku cinta banget sama ente. Si Laila nggak senang, ditampar sama si Laila. Anehnya senyum ditampar. Ini ada nggak di sini situ ada model ditampar senyum, ada nggak? Nggak ada kan? Ditampar senyum. Kagak marah barang dikit. Udah akhirnya kata bapaknya Laila, ayo giliran gantian. Nah, nanti ambil makanan deh. Yang lain tuh pengen juga salamin kita. Udah, muter. Kagak ngambil makanan, muter lagi pengen ketemu si Laila. Saking pengen apanya? Pengen dapet cintanya Laila. Dia balik lagi. Bapaknya, lo lagi tong. Gitu. Kata orang Betawi. Iya be, mau ketemu anak babe. Kamu Laila, uhibbuka hubban jamma. Ini Laila nggak pakai tangan lagi, piringnya sampai pecah Kiai. Wah, aja pecah tuh piring. Dia nyengir lagi tuh. Saking apanya? Cintanya itu. Muter lagi. Akhirnya pas dia muter, Laila nggak mau nemuin, karena sudah sakit hatinya. Nggak disebutkan dalam riwayat. Jangan ini ya, jangan kipu, nyari-nyari nanti jangan. Jauhan. Tadi cerita di Mesir itu. Jadi walhasil pada akhirnya si Laila jatuh cinta juga sama dia yang tadinya mentah-mentah menolak kehadiran sang perjaka tadi yang menginginkannya, pada akhirnya senang juga. Kenapa? Sudah satu ruh. Tapi kalau belum satu ruh nggak nyambung. Di akhir zaman ini banyak kejadian-kejadian orang kerasukan lalu mengutarakan bahasa agama, terkesan kayaknya ada yang masuk dalam ruhnya. Siapa Anda? Saya Syekh Abdul Qadir Jilani. Lo siapa? Ini ada kejadian kayak akhirnya kita diajak ngobrol sama dia orang. Saya bilang maaf, saya mah nggak tahu gitu-gituan. Cuman saya pernah ngaji sama guru saya Kiai Zuhri. Itu ada dalam kitab Tuhfatul Raghibin karya Syekh Hasan Banjar, dinyatakan bahwa ruh orang yang udah meninggal tidak akan pernah masuk kepada ruh orang yang masih hidup. Enggak usah seperti itu. Yang mati ini udah aulia besar. Lah kita orang kotor. Bagaimana ruh kita yang kotor masuk kepada mereka? Tidak akan pernah masuk, kata guru saya. Alhamdulillah akhirnya terjawab dari guru saya itu. Dari hasil beberapa orang perdebatan masalah ini, karena sebagian orang itu kadang-kadang suka kedatangan begitu, kerasukan, lalu menyuarakan bahasa agama, ada Al-Quran, ada hadisnya, terkesan yang bicara bahwa ruh itu yang bicara, padahal tidak. Akhirnya guru saya nyatakan, siapa itu, kata guru saya, itulah yang namanya qarin. Namanya apa? Qarin. Kenapa? Qarin tahu sikap kita, perilaku kita 24 jam tahu dia. Jadi dia bisa menirukan kita. Kita dibohongin oleh sebagian saudara kita.
disangkain dikerasukan kemasukan ruh Syekh Anu, Habib Anu, padahal tidak. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Kembali ke masalah tadi, jadi harus ditumbuhkan rasa cinta kepada mereka, setelah itu akan ada itibak kepada mereka. Setelah itibak kepada mereka, maka kita mesti memilah, kita masuk bagian yang mana. Yang berikutnya, Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu ardah menyatakan ar-rijalu salasah. Orang itu ada 3. Pertama kal-giza, kedua kad-dawa, ketiga kadda. Ada orang yang bagaikan giza, makanan. Setiap hari perlu makan nggak kita? Perlu makan nggak? Perlu. Sehari berapa kali makan? 4. Kita itu kalau di Jerman orang suka makan bilangnya butun kayak. Tadi yang bilang 4 sama orang. Anggap 3 kali ya. Perlu makan kan kita tiap hari? Perlu minum kan? Ada orang yang hidupnya kayak makanan. Artinya orang selalu perlu sama dia. Siapa? Itulah ulama. Ulama itu kayak makanan. Sebab kapanpun kehidupan manusia pasti butuh dia. Mau kematian, manggil ulama. Kiai, Habib Ustaz, Kiai, liatin tuh bapak saya. Kenapa? Udah sakarat kayaknya. Bila sakarat, lu manggil gua. Lagi senang, lu lupa sama gua. Datang akhir kiai nih. Karena pengen nyelamatin umat, dilihat, dideketin, dipimpin, dibimbing, baca talqin, zikir sampai selesai. Akhir ruhnya ulama. Syekh Qadir Jalani radhiyallahu an kali giza, kayak makanan. Kita butuh. Butuh apa? Butuh punya hubungan sama yang mati. Kalau punya hubungan sama yang hidup, kita udah keseringan tiap hari berhubungan sama yang mati. Sebab berhubungan sama yang mati, orang yang mati nggak pernah bohong. Orang hidup banyak ngibul. Betul nggak? Apalagi yang punya bini 2, 3. Banyak ngibulnya. Bang, dari mana bang? Ya, gue ngisi tahlilan di sono. Gimana? No, daerah sono. Kepupu. Kepupu namanya. Kupu. Kepupu. Oh, nih latih itu dalilnya, berkatnya aku aja. Datang lagi ke tempat yang lain. Bang, dari mana bang? Ya, lo tahu sendiri. Gue kan mobil hari-hari. Kan betul-betul juga. Padahal mobilnya kemana? Ke kafe. Aku yang jaga, segini-gini nih roknya. Tuh kan ketahuan tuh. Kelakunya. Masya Allah. Kalau orang mati banyak benernya. Karena dia ngelihat langsung di alam mereka, bukan di alam kita. Kalau kita maaf terus terang banyak bohongnya kita. Betul. Sama Allah kita bohong, sama Nabi kita bohong, sama guru kita nggak bohong, sama orang tua kita nggak bohong. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Allah aja kita bohongin. Gimana gambarannya kalau Allah kita bohongin? Kita janji, ya Allah, kalau kau kasih duit yang banyak, aneh mau sedekah. Pas gila dikasih banyak, lupa sama Allah. Deluxe ya. Ya Allah, kalian takwakallah. Masya Allah. Jadi makanya ulama itu diperlukan di mana aja. Mau meninggal dicari, kemudian tahlilan dicari, ya. Orang pindah rumah dicari, orang mau nikah dicari, orang nuju bulan dicari. Nah, apalagi mau rame orang rotiban haji dicari. Itu mereka kal-giza, kayak makanan. Yang kedua, kata Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu, ada manusia yang kayak ad-dawa, kayak obat. Kapan obat itu dipakai? Sewaktu dibutuhkan. Nggak dibutuhkan, ya nggak dipakai. Betul kan? Itu dawa namanya. Jadi ada orang yang hidupnya kata Basri kayak dawa, kayak obat, dipakainya sesaat, udah selesai, ya udah selesai. Contohnya apa? Tukang bangunan. Dia tukang bangunan. Lagi mau bangun dipanggil gak dia? Bangunan selesai, stop kerjaannya. Itu contoh aja, bisa untuk gaskan kepada yang lain. Yang ketiga, mengingat waktu.
Lah kenapa emang ngomong waktu nah? Lu kayak kita aja gua ngomong waktu. Lu kira gua kagak punya sarung di rumah? Sarung gua pakai HS itu. Kagak tahu. Lu nama ya kalah. Ayo ting ting ya. Ting ting kalah dia. Siapa lagi sebutin ayo? Kipat malah, kipat malah. Kipat malah. Ada yang mensuka. Supirnya kipat malah. Masih hafal banget. Lihat pahemu. Iya. Kayak gitu keluar. Masya Allah, tabarakallah, pantesan. Kalau ngomong sama kita, lebih sopirnya itu tuh. Almarhum kipat malah. Dia meninggal. Udah. Almarhum tuh. Almarhum maksudnya. Purtada dia. Purtada. Iya. Ya Allah karim. Yang ketiga, ada orang yang kada kayak penyakit. Nah, naudzubillah min dzalik. Kayak penyakit. Hidupnya dia nggak nguntungin orang. Hidupnya dia nggak ngasih berkah buat orang. Hidupnya dia kagak manfaat buat orang. Penyakit. Mana ada orang sama penyakit? Nah, naudzubillah min dzalik. Nah, ini kita upayakan jangan seperti yang ketiga. Sebab setiap orang tentu tidak mau sakit. Nah, orang itu kalau misalkan jadi penyakit pasti dijauhin orang. Mana orang zalim, ya, orang yang suka membuli orang, suka nyakitin orang. Itu bagaikan apa? Bagaikan penyakit. Kada kata Hasan Basri. Pasti orang gak senang sama dia. Matinya aja orang senang. Dia mati senang. Diumumin di masjid musola, Inna lillahi rajiun telah meninggal dunia Pepen bin Iin. Misal kami di nama ya, Pepen bin Iin. Orang Pepen yang mana? Itu yang tukang palak. Biarin. Tuh gitu nama orang. Dengar lagi yang lain, lagi ngeronda nih, sambil ngerokok, mau kopi gorengan. Ini gorengannya mana dia nih? Nanya doang. Dengar Inna lillahi rajiun, siapa yang meninggal tuh? Pepen bin Iin. Si Pepen yang itu tuh yang suka malakin orang. Iya. Mampus tuh gitu. Naudzuh penyakit. Maka di masyarakat jangan jadi penyakit. Minimal jadi dawa, obat. Walaupun dipakainya sesaat. Apalagi bisa bagikan makanan yang selalu dibutuhkan oleh orang. Itulah gambaran ulama kita, aulia kita, solehin kita, mereka kayak makanan. Dibutuhkan sama kita. Sampai sekarang. Coba, si Abdul Qadir Jilani radhiyallahu dia berapa ratus tahun bapak kayak iya kan? Si Asad aja sudah 300 tahun lebih. Apalagi si Abdul Qadir Jilani yang di atasnya. Ya. Bisa 500 tahun lebih udah. Tapi kita masih butuh beliau. Buktinya kita baca manakibnya. Kita baca sirahnya, kita baca sejarah hidupnya, kita baca biografinya. Untuk apa? Supaya kita nanti satu gerbong sama beliau, menumbuhkan rasa cinta dan akan mengikuti beliau. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya, baik buat al-fakir maupun buat jemaah. Kita doakan guru kita Miftah berdan sehat afiat, panjang umur, manfaat ilmunya, luas rezekinya, berkah hidupnya, berkah pesantrennya, berkah santrinya, berkah jamaahnya. Tempat di sini ada pesantren yang berdekatan dengan pesantren beliau. Mudah-mudahan dapat keberkahannya melalui pesantren ini dan mudah-mudahan tidak keluar dari masjid ini. Allah ampunkan dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, tetangga kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi kita dari dunia hingga akhirat. Jadi orang-orang yang beruntung dari dunia sampai akhirat, dapat nazar khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan kita ada bersyafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin. Ya Rabbal alamin, ada dunia wa ala kulli niyyah salih wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنب العظيم إلا أنت يا عظيم. الحمد رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تفرج بها الكروب وتنور بها القلوب وترفع بها الحصول وتجلب بها الرزق المطلوب وتتصل بها إلى الحبيب المحبوب وعلى آله وصحبه ومن إليه المنصور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا الآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والعلماء والأولياء والصالحين برحمتك وجودك يا رب العالمين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.